Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahsin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam program pembelajaran Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan ayat 8. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sahabat tahsin sekalian, selanjutnya giliran kalian menirukan ayat yang saya baca. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Tirukan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tirukan. Kita ulangi dari lafadz wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tirukan ayat 1. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Tirukan ayat 2. Fiha kutubun qayyimah. Tirukan ayat 3. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tirukan ayat 4. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tirukan. Kita ulangi dari lafadz hunafa. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tirukan ayat 5. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tirukan. Kita ulangi dari lafadz wal musyrikin. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Tirukan ayat 6.
Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Tirukan ayat 7. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tirukan. Kita ulangi dari lafaz tajri. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tirukan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Tirukan ayat 8. Shadaqallahul azim. Tasdiq. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
Let's identify tajwid. Mari kita identifikasi bacaan tajwid yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah. Pada ayat pertama akan kita dapati bacaan-bacaan tajwid. Yang pertama pada lafaz lam yakunil ladzina terdapat bacaan idhar syafawi, yakni mim sukun bertemu dengan huruf ya. Dan pada lafaz alladzina terdapat bacaan tabi'i karena ada harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Pada lafaz kafaru terdapat juga bacaan matabi'i karena ada harokat dhammah diikuti wawu sukun. Dan pada lafaz min ahli terdapat bacaan idhar halqi karena terdapat nur sukun bertemu dengan hamzah. Pada lafaz al-kitabah di situ terdapat al-ta'rif bertemu dengan huruf kaf, maka bacaannya disebut dengan idhar qamariyah. Dan pada lafaz munfakina terdapat bacaan ikhfa ausat, yakni nun sukun bertemu dengan huruf fa. Pada lafaz hatta terdapat bacaan mad tabi'i takdiri karena ada fathah panjang diikuti dengan alif layyinah. Dan di akhir ayat pertama yaitu pada lafaz al-bayyinah adalah bacaan idhar qamariyah karena terdapat al-ta'rif bertemu dengan huruf kaf. Pada ayat 2 kita dapati ada harokat dzumahtain atau tanwin bertemu dengan mim, maka bacaannya disebut dengan bacaan idgham. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat dari surat Al-Bayyinah. Pada ayat keempat ada bacaan idgham syamsiyah pada lafaz alladzina, yakni al bertemu dengan huruf lam. Dan pada lafaz al-kitabah terdapat bacaan idhar qamariyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan huruf kaf. Berikutnya pada lafaz mim ba'di di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Dan pada lafaz jaa adalah bacaan mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan pada ayat yang kelima wa ma umiru adalah bacaan mad jaiz munfasil karena terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Dan pada lafaz ilah adalah bacaan mad tabi'i karena terdapat harakat fathah diikuti dengan alif. Sedang pada lafaz muhlisina di situ adalah terdapat bacaan mad tabi'i karena ada kasrah diikuti dengan sukun. Masih lanjutan dari ayat yang kelima, pada lafaz as-sholata terdapat al-ta'rif bertemu dengan shad, maka disebut dengan bacaan idgham syamsiyah. Begitu juga pada lafaz az-zakata al-ta'rif bertemu dengan huruf za, maka bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Kita lanjutkan pada lafaz al-qayyimah pada akhir ayat kelima, itu adalah bacaan idhar qamariyah karena ada al bertemu dengan huruf qaf. Dan pada ayat ke-6 di situ ada gunnah yaitu nun yang bertasydid. Kemudian ada bacaan idhar halqi pada lafaz min ahli karena ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Dan berikutnya pada lafaz al-kitabah ada al-ta'rif bertemu dengan huruf kaf, maka disebut dengan bacaan idhar qamariyah. Pada lafaz wal musyrikina
pada lafadz wal musyrikinya ki adalah bacaan panjang atau mad tabi'i karena ada kasroh diikuti oleh ya sukun. Begitu juga pada huruf fi, ya. Terdapat harokat kasroh diikuti dengan ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6 pada lafadz ulaika. Itu adalah bacaan mad wajib mutasil karena terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan pada lafadz hum syarru, hum syah, terdapat bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf shin. Sedang lafadz inna sama seperti keterangan yang tadi, nun yang ditasdid adalah bacaan gunnah. Pada lafadz amanu terdapat bacaan mad tabi'i karena harokat dhammah diikuti dengan wawu sukun. Kemudian pada ayat ke-7 yang terakhir hum khairul bariyah, hum adalah bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf kha. Dan pada lafadz inda terdapat bacaan ikhfa a'la karena nun sukun bertemu dengan huruf dal. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir atau ayat ke-8. Yang pertama pada lafadz adnil terdapat bacaan qalqalah sughra, yakni huruf qalqalah dal berada di tengah kalimat. Dan pada lafadz min tahti ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa a'la. Dan pada lafadz fiha abadan terdapat bacaan mad jaiz munfasil, yakni mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Pada lafadz anhum terdapat bacaan idhar halki, yakni nun sukun bertemu dengan huruf ha. Dan pada lafadz liman khasyia terdapat huruf nun sukun bertemu dengan kha, maka hukum bacaannya adalah idhar. Anak-anakku siswa-siswi MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo dimanapun kalian berada, untuk mengakhiri pelajaran kali ini silahkan kerjakan latihan soal dengan melengkapi tabel berikut. Yang pertama, carilah bacaan mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, idgham syamsiyah, dan yang terakhir idhar qamariyah yang terdapat dalam surat Al-Bayyinah. Selamat mencoba. Untuk yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe video-video yang sudah diberikan kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.